Halo, assalamualaikum teman-teman. Mungkin teman-teman baru pertama kali melihat konten kami. Kami fokus kepada edukasi bagi pemula dan pecinta anggur pemula. Jadi kami akan membagikan sharing pada hari ini terkait bagaimana membuahkan pohon anggur secara mudah, bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, ini kami tunjukkan anggur kami yang sudah berbuah. Lumayan sudah ada beberapa dompol. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini sudah ada berapa dompol, sudah besar-besar juga. Sudah bagus. Ini kurang lebih 1 bulan lagi anggurnya akan matang. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bisa menyiapkan anggur supaya anggur ini bisa berbuah lebat dan menghasilkan rasa yang enak gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Nah, bagi teman-teman yang baru tertarik terhadap pohon anggur, ini merupakan pengetahuan dasar bagi kita semua yang ingin membuahkan anggur. Jadi, secara singkat, anggur itu berbeda dengan jenis tanaman tropis lainnya yang sudah umum di Indonesia. Untuk membuahkan dan merawat anggur, kita butuh pengetahuan dasar terkait bagaimana sebenarnya anggur itu hidup di negara aslinya, yaitu di negara 4 musim. Bisa dilihat di gambar ini, kurang lebih ada 8 fase dari siklus hidup yang dilalui oleh anggur. Itu tergantung dengan kondisi musim yang ada di sana gitu ya. Untuk kita mulai dari nomor satu itu dormansi ya. Dormansi artinya dia tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan daun, tidak bertumbuh. Jadi kondisi di mana dia diam gitu ya, diam karena kondisinya memang kondisi musim dingin gitu ya, salju dan es gitu ya. Nah, itu berlangsung kurang lebih sekitar 2 bulan atau 2 sampai 3 bulan gitu ya. Lalu setelah musim dingin dia mulai tumbuh. Nah, di fase ini kalau kita bandingkan dengan kondisi Indonesia, ini fase untuk merawat cabang, merawat daun. Jadi kita memberikan waktu anggur untuk hidup gitu ya. Jadi membesarkan daunnya, sulurnya, batangnya, seperti itu. Ini berlangsung dari nomor 2 sampai nomor 3, Maret sampai Juni. Di Indonesia sebenarnya kita bisa capai itu sepanjang waktu karena di Indonesia iklimnya adalah iklim tropis di mana sinar matahari itu selalu ada sepanjang waktu. Seperti itu. Di Indonesia kita tidak mengalami musim dingin, artinya sepanjang tahun kita bisa melakukan perawatan bunga, perawatan cabang, perawatan daun, perawatan pohon seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan untuk konteks Indonesia adalah sebelum kita membuahkan pohon anggur itu, kita perlu memastikan kondisi kesehatan anggur itu sendiri gitu ya. Kalau di negara 4 musim, karena dia punya waktu untuk fokus membesarkan daun di saat musim semi, saat matahari mulai muncul, di kita karena memang kondisi kita selalu ada sepanjang waktu, maka di fase nomor 2, nomor 3 yang harus kita perhatikan di Indonesia adalah kita harus membuat kondisi anggur itu sehat gitu ya. Sehat, daunnya bagus, tidak jamuran, tidak penyakitan, lalu batangnya besar-besar. Saat kondisi batangnya besar, daunnya hijau bagus, kondisi itu tanpa menunggu kondisi tertentu biasanya anggur sudah bisa dibuahkan. Nah, untuk fase pembuahan, karena di kita negara tropis gitu ya, kita butuh kondisi yang membuat si anggur ini dalam kondisi kritis. Artinya
kita bisa kasih dia pupuk buah. Namun kondisinya adalah setelah diberi pupuk buah, kita mengkondisikan si anggur dalam kondisi kritis. Sebenarnya di ilmu biologi dasar gitu ya, yang mungkin kita pernah pelajari, sebenarnya tanaman itu berbuah, tanaman itu menghasilkan biji, itu adalah mekanisme untuk beradaptasi, mekanisme untuk mempertahankan hidup ya. Dalam kondisi kritis dia harus meneruskan hidupnya ke generasi berikutnya, makanya dia berbuah dan menghasilkan biji. Nah, di tanaman anggur itu juga sama. Jadi kita mengkondisikan anggur itu dalam kondisi kritis ya, tidak disiram selama sebulan sampai anggur itu benar-benar dalam kondisi kritis gitu. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan kondisi kritis, kita perlu memberikan pupuk buah gitu ya. Nanti pupuk buah akan dibahas di bagian berikutnya. Nah, saat kita berhasil membuat kondisi kritis dan nutrisi yang dimiliki anggur itu sudah cukup, lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan pemangkasan. Biasanya bila kondisinya terpenuhi, pohonnya sehat, cabangnya bagus, pupuk buahnya sudah cukup, anggur itu akan berbuah dengan sendirinya. Lalu pupuk apa saja yang digunakan untuk membuat anggur itu bisa berbuah? Nah, di saya sendiri menerapkan pupuk ini ya. Ini saya punya pupuk NPK Mutiara gitu. Pupuk ini dipakai untuk merawat anggur ya. Ini nutrisi untuk mendorong pertumbuhan daun dan batang seperti itu. Jadi menggunakan pupuk ini. Jadi di gambar sebelumnya saat periode periode Maret sampai Juni itu kan fase merawat daun dan cabang gitu ya, maka kita bisa bilang itu adalah fase vegetatif. Nah, untuk fase vegetatif, fase untuk merawat daun, batang, dan cabang itu menggunakan pupuk ini gitu. Nanti ketika dia sudah siap untuk dibuahkan, kita membutuhkan pupuk ini, KNO3 dan pupuk MKP. Nah, saya menerapkan aplikasinya sama seperti di sini. Di sini ada petunjuk pemakaian. Di sini juga sama ada petunjuk pemakaian. Saya menggunakan ember ya, Bu. Bisa menggunakan ember ini sekitar 20 liter atau 15 liter ya. Nah, saya menggunakan pupuk ini ada di sini, bisa menggunakan acuan yang ada di tabel. Saya menggunakan cara praktis ya, satu jumput tangan, satu MKP-nya satu, terus KNO3-nya satu, dicampur lalu disiram ke tanahnya seperti itu. Yang harus diingat adalah yang tadi yang sebelumnya saya sampaikan, kondisi pohon harus dalam kondisi sehat terlebih dahulu seperti itu. Ini pupuknya, jadi teman-teman bisa lihat. Saya juga beli pupuk ini, cuma ini belum dipakai. Saya baru menerapkan yang ini. Ini untuk fase vegetatif, merawat supaya akar, batang, daunnya sehat dulu. Ketika sudah sehat, hijau-hijau, baru bisa dibuahkan. Nah, ketika mau dibuahkan, menggunakan pupuk ini. Aplikasinya dilakukan seminggu sekali, selama sebulan. Kemarin ini diterapkan selama 4 kali ya, seminggu sekali selama 4 minggu gitu, artinya 1 bulan. Ketika sudah selesai, siap untuk fase pembuahan. Nah, ini pohon anggur kedua. Kemarin juga saya menerapkan pola ini. Ini pohon anggur kedua, saya tanamnya di sini, di planter bag kurang lebih ukuran 60 liter. Planter bag ini saya pakai untuk menanam anggur. Kebetulan ini ada pohon lainnya ya, pohon melon, cuma saya biarin aja. Jadi saat kondisi pohonnya sehat ini saya langsung
pengen dibuahkan karena pengen menerapkan langsung. Jadi disiramkan ke sini nih tanamannya, si pupuknya tadi disiram seminggu sekali tanah sini. Nah setelah seminggu sekali, selama 4 kali berturut-turut gitu ya, jangan lupa untuk dilakukan puasa. Jadi si pohonnya itu dipuasain, tidak diberi air selama, kalau yang ini 2 minggu tidak diberi air. Selama 2 minggu tidak diberi air, tujuannya supaya tanamannya bisa menyerap pupuk yang tadi sudah dijelasin, diserap. Ketika 2 minggu dipuasakan, nah ini kelihatan hasilnya. Nah ini sudah muncul bunga. Ini bunganya teman-teman, berawal dari bunga kecil seperti ini. Juga ada bunga di atas, ada yang lebih besar di atas. Nah ini sudah berbunga nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini bunganya. Ini 2 minggu setelah dipangkas. Ya 2 minggu setelah dipangkas, batangnya sih masih kecil ya dibandingkan yang dilepas ke tanah ini. Nah ini udah besar seperti ini. Saya juga punya pohon anggur yang ketiga. Nah kebetulan ini saya fokus dulu untuk menyehatkan dulu si pohonnya dengan pola yang sama, pohonnya sehat lalu siap dibuahkan. Jadi kapan tanaman anggur siap untuk dibuahkan? Sama seperti yang ada di gambar tadi ya, kita butuh kurang lebih 3 bulan sampai memastikan pohonnya besar. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cabang-cabang. Jadi di anggur biasanya dikenal cabang primer, cabang sekunder yang keluar dari cabang utama ini. Ini cabang primer, sekunder, lalu tersier, dan buahnya biasanya di cabang tersier seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kita pengen merawat si cabang primer ini selamanya gitu ya. Yang dimodifikasi adalah sekunder dan tersiernya. Jadi kapan dia siap untuk dibuahkan? Nah siap dibuahkan itu saat kondisi cabang sekunder ini teman-teman bisa dilihat sebesar pensil minimal ya, dan warnanya udah berubah jadi coklat. Nanti ketika dia dipangkas akan muncul cabang tersier dan dia akan membawa bunga seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pastikan dulu batangnya besar dulu, baru anggur siap untuk dibuahkan. Teman-teman, saya sudah menjelaskan pupuk yang bisa dipakai untuk merawat anggur hingga berbuah. Saya berharap teman-teman juga bisa berhasil ya membuahkan anggur. Sebenarnya caranya mudah itu kan kalau sudah bisa ya, kalau belum bisa itu kan sulit ya. Nah cuma seperti ini pupuknya, bisa pakai pupuk jenis lain. Yang jelas kenapa saya kayak No3, sebenarnya ini juga rekomendasi dari suhu anggur lainnya. Di sini bisa dilihat komposisinya, dominasinya kalium ya 46%. Ini juga sama, ini fosfat sama kalium. Nah kalau kita baca literasi katanya kandungan itu mendorong ke fase generatif untuk timbulnya bunga. Itu saja teman-teman hasil sharing kami, tidak bermaksud menggurui, tapi kami berharap teman-teman juga bisa berhasil membuahkan anggur seperti itu. Kondisi-kondisi yang tadi sesuai di foto, fase-fasenya di negara asalnya minimal kita bisa terapkan di Indonesia. Dengan begitu anggur akan bisa berbuah dengan baik di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa subscribe. Bila rasa bermanfaat boleh dibagi ke teman-temannya semua. Terima kasih.